Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Wilidia dengan NIM 2301176 Prodi PGSDD semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Okta Susilawati NPD. Baiklah, saya berasal dari Universitas Darmas Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang pengembangan kurikulum PPKN di SD dan pengertian jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum PPKN SD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu ruang lingkup PPKN di SD atau MI. Dalam BSNP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam menciptakan lingkungan dan lain-lain. Yang kedua yaitu norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan kewarganegaraan, tertib di sekolah, dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak dan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Yang keempat yaitu kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, dan kebebasan berorganisasi. Yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip penyajian kurikulum PPKN di SD. Prinsip penyajian dalam PPKN menurut Abdul Aziz Mahab 2002 halaman 28 ada empat, yaitu yang pertama dari mudah ke sukar. Prinsip ini digunakan dalam pengajaran khususnya dalam pendidikan nilai, moral, dan teori-teori pendidikan. Yang kedua yaitu dari sederhana ke rumit. Prinsip ini pada dasarnya adalah konsep atau nilai dan norma yang berkenaan dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Dan ketiga yaitu dari yang bersifat konkret ke abstrak. Siswa SD pada prinsipnya lebih mudah menangkap hal-hal yang sifatnya konkret daripada abstrak. Yang keempat yaitu dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Dalam keluarga, anak lebih banyak melakukan interaksi. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum PPKN di SD. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yaitu yang berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan keberagaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga yaitu tangkap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki materi yang kedua yaitu pengertian dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat rencana atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan menurut Suparman 1997 halaman 157, strategi pembelajaran merupakan perpaduan urutan kegiatan pembelajaran atau tahap-tahap yang perlu dilalui dan diikuti dalam penyajian materi pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian secara kuliah. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau learning
adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving, adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemahaman masalah. Yang keempat yaitu strategi mengulang. Strategi mengulang ini digunakan untuk sekedar membaca yang materi tertentu untuk menghafal saja. Yang kelima yaitu elaborasi. Elaborasi ini adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Yang terakhir yaitu ada organisasi. Organisasi ini adalah membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian. Teman-teman, itulah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.